Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat, dimanapun kalian berada harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya apa? Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sifat dan tugas malaikat beserta makhluk gaib lainnya. Nah, masih ingat nggak kemarin pengertian malaikat itu apa? Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang sifatnya apa aja sih, kemudian tugas-tugas malaikat dan makhluk gaib lainnya itu apa saja. Nah, hari ini kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajarnya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita bahas apa sih tugas dan sifat malaikat beserta makhluk gaib lainnya itu. Let's go. Oke, di sini ada tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Di antaranya, apa saja sih yang menjadi tugas-tugas mereka itu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yuk, kita bahas. Di sini ada tugas-tugas malaikat. Di antaranya yang pertama ada malaikat apa? Malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail, yaitu bertugas membagi rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, bertugas untuk menyiapkan sangkakala nanti ketika hari kiamat. Yang keempat ada malaikat Israfil, bertugas mencabut nyawa. Kemudian yang kelima dan yang keenam ada malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu menanyakan keimanan serta amal perbuatan manusia ketika telah di alam kubur. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan ada malaikat Raqib dan Atid. Setiap hari ada di kanan dan kiri kita. Bertugasnya untuk apa? Untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan manusia itu sendiri. Yang kesembilan ada malaikat Malik, bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ada malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Ada sifat-sifat malaikat yang selanjutnya. Di antaranya apa aja? Pertama, selalu bertasbih. Entah itu siang, entah itu malam, tidak pernah berhenti. Berbeda dengan manusia. Kadang mereka bertasbih atau ingat ke Allah itu ketika ada maunya yang pertama, atau misalkan tidak setiap hari, enggak siang atau malam. Tapi malaikat itu bertasbih siang dan malam. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Seperti apa saja? Hawa nafsu, lapar, sakit, makan, dan lain-lain. Terbebas dari itu. Kemudian selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah ingkar kepada Allah. Itu adalah sifat malaikat. Selalu takut, selalu taat. Makanya mereka selalu bertasbih. Baik itu siang ataupun malam hari. Kemudian tidak pernah maksiat. Kemudian punya sifat malu. Kemudian bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Makanya diusahakan kalau misalkan kita memiliki rumah atau ruangan itu jangan ada anjing, jangan ada patung di rumahnya, karena malaikat itu tidak suka dengan itu. Kemudian tidak makan dan minum, mampu mengubah wujudnya, memiliki kekuatan luar biasa, dan kecepatan cahaya. Itu adalah sifat-sifat malaikat. Berbeda dengan sifat-sifat jin, apa saja? Mereka tidak dapat dilihat oleh indera manusia jelas. Kita tidak bisa melihat mereka. Mereka kasat mata. Tak kasat mata maksudnya. Kemudian diciptakan dari api yang sangat panas.
Kalau malaikat kemarin diciptakan dari apa? Cahaya atau nur. Jin itu diciptakan dari api. Kemudian ada yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Jadi jin itu ada dua, ada jin Islam dan jin kafir. Gitu. Bagaimana perilaku jin? Apakah sama dengan manusia? Jelas beda. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada kita manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin mirip manusia, tapi bukan manusia ya. Karena jin juga seperti manusia, mereka pun ada yang baik dan ada juga yang jahat. Ada yang muslim dan ada juga yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan keimanan, ilmu, dan amalan tertentu. Jadi kurang lebih hampir mirip dengan manusia, tapi bedanya kalau jin itu tercipta dari api, kalau kita manusia tercipta dari tanah. Jin dan sebagainya itu tak kasat mata kalau misalnya kita bisa terlihat, ya. Dan selanjutnya ada sifat-sifat iblis dan setan. Beda nggak sih dengan jin? Beda, jelas. Tapi ada yang persamaannya juga. Tidak dapat dilihat oleh indera manusia, jelas sama. Jin, iblis, setan, malaikat itu hampir kelihatan tidak bisa terlihat oleh indera manusia. Diciptakan dari api yang sangat panas, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis, kemudian selalu membangkang terhadap perintah Allah, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Perbedaannya, jin dan manusia itu ada hampir persamaan. Mereka ada yang jin Islam, ada jin kafir. Mereka ada yang taat dan ada yang tidak. Kalau iblis dan setan, mereka itu membangkang terhadap perintah Allah dan mereka tidak akan mati. Mereka itu selalu menggoda manusia sampai nanti datang hari kiamat. Begitu ya. Perilaku iblis dan setan. Seperti apa sih mereka itu? Mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam. Tapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, yaitu buah apa? Buah khuldi. Kemudian menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugasnya itu goda aja goda manusia. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia sampai akhir, sampai hari kiamat. Jelas, tugas iblis dan tugas setan itu adalah menggoda kita, umat manusia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu adalah perilaku iblis dan setan. Alhamdulillah, materi tentang sifat dan tugas malaikat beserta makhluk gaib lainnya sudah dibahas. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham yang Ibu jelaskan tadi ya. Tapi sebelum kita tutup, coba kalian tulis tugas dari malaikat mungkar dan nakir di kolom komen ya. Oke? Nah, kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Akhir kata Ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.